apa aja nih yang dibutuhkan untuk seleksi SNBP 2023? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GIP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Oke, gimana tahapan kalian nih untuk persiapan seleksi SNBP di 2023 ini? Kalau kalian tahu bahwa seleksi nasional berdasarkan prestasi ini ditujukan pada prestasi kalian. Makanya itu kakak akan jelasin dulu nih jenis-jenis sertifikat itu apa aja sih nih kira-kira. Yang paling pertama adalah sertifikat OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Sertifikat OSN ini biasanya untuk perlombaan-perlombaan olimpiade yang berhubungan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah kalian. Misalkan Olimpiade Matematika atau OSN Matematika, ada OSN Kimia juga, ataupun OSN Geografi ataupun OSN Ekonomi. Perlombaan-perlombaan OSN ini juga akan membantu kalian ke jurusan-jurusan yang relevan nih dengan yang kalian harus pilih nantinya. Yang kedua adalah sertifikat O2SN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah, biasanya ini untuk perlombaan-perlombaan di bidang olahraga ya. Jadi khusus untuk perlombaan di bidang olahraga renang, olahraga futsal, handball, dan semacamnya. Jadi untuk sertifikat perlombaan ini ada yang bentuknya sendiri ataupun dalam satu tim. Itu nggak masalah ya, jadi mau perlombaan itu dilakukan oleh perorangan ataupun satu tim, itu bisa menjadi tambahan untuk bukti prestasi kalian. Yang ketiga, jenis sertifikat berikutnya yaitu sertifikat untuk lomba debat ataupun lomba cerdas cermat nih. Untuk lomba-lomba sejenis ini biasanya lebih cenderung pada tim ataupun perorangan. Jadi tergantung nih lomba cerdas cermatnya sendiri ataupun lomba debatnya itu dilakukan oleh satu orang aja ataupun satu tim. Itu pun juga memiliki bukti prestasi yang jelas untuk kamu cantumkan di SNBP 2023 ya. Yang keempat yaitu sertifikat keahlian khusus. Untuk sertifikat ini biasanya ada lomba-lomba yang memiliki keahlian khusus, misalkan lomba editing video, atau misalkan lomba untuk bikin logo, atau untuk bikin lagu nih, atau lomba robotik. Jadi biasanya itu memiliki keahlian ataupun spesifikasi tertentu. Perlombaan-perlombaan ini bisa juga diikuti oleh anak-anak SMK, tetapi juga bisa diikuti oleh umum ya, ataupun SMA sederajat. Jenis perlombaan sertifikat yang kelima adalah lomba karya tulis ilmiah atau LKTI. Untuk lomba penulisan karya ilmiah itu sendiri, kamu tuh biasanya dalam bentuk kelompok ataupun perorangan. Nah, untuk kejuaraan pada perlombaan ini juga biasanya minimal itu di tingkat kota ataupun kabupaten, dan nanti dijuarakan lagi untuk masuk ke tahapan provinsi, nasional, bahkan internasional. Untuk lomba-lomba karya ilmiah ini, kalian yang biasanya ikut eskul KIR atau karya ilmiah remaja memiliki peluang juga ya untuk ikutin perlombaan-perlombaan karya ilmiah. Tipe sertifikat berikutnya adalah perlombaan untuk FLS2N atau Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Untuk tipe sertifikat ini yaitu kejuaraan di bidang seni. Misalkan kejuaraan di bidang menyanyi, entah itu menyanyinya untuk perorangan ataupun lomba menyanyi paduan suara. Nah, itu bisa kamu cantumin juga tuh. Selain itu, lomba seni lainnya yaitu lomba seni tari, yang memang bisa juga ya ada yang perorangan ataupun berkelompok. Nah, itu bisa kamu cantumkan. Paling tidak itu minimal untuk tingkat kabupaten ataupun kota. Wah, cukup banyak ya berarti tipe-tipe jenis perlombaan yang tadi kakak kasih tahu. Kalau misalkan kamu mengikuti seluruh jenis perlombaan tadi dan kamu bingung nih kira-kira yang mana aja yang harus kamu cantumkan, ingat
kamu hanya bisa mencantumkan 3 sertifikat aja dan kamu pilih yang paling tinggi tingkat kejuaraannya. Kalau misalkan kalian nih yang ternyata aku cuman hanya ikut perlombaan satu jenis aja nih dari yang keseluruhan tadi kakak bilang, kamu cukup taruh paling maksimal 3 sertifikat aja, oke? Nah, selain itu, kamu juga harus mempertimbangkan 3 hal penting nih yang akan kakak jelasin saat ini. Yaitu yang pertama adalah pihak penyelenggaranya. Jangan pihak penyelenggaranya itu yang bikin perlombaannya dari lembaga-lembaga yang gak jelas. Kamu harus tahu bahwa pihak penyelenggaranya itu dari PTN-PTN yang kamu tuju ataupun dari kementerian dan lembaga dinas tertentu, harus dari pihak penyelenggara resmi. Jadi untuk perlombaan-perlombaan yang tadi kakak bilang, kamu harus aktif mengikuti perlombaan-perlombaan di kementerian-kementerian ataupun dari pihak PTN-PTN nih yang memang itu resmi ya. Yang kedua, hal yang penting berikutnya yaitu tingkat perlombaan. Nah, tingkat perlombaan ini tadi kakak sempat juga ya ngomongin, pertama itu paling minimal adalah tingkat kabupaten ataupun tingkat kota. Kemudian tingkat provinsi dan kemudian ada juga tingkat nasional. Nah, biasanya kalau misalkan kalian udah memenangkan perlombaan tingkat provinsi, kalian masuk mewakili provinsi kalian untuk perlombaan di tingkat nasional. Nanti kalau misalkan ada perlombaan di tingkat nasional, akan mewakili negara untuk perlombaan di tingkat internasional. Entah itu tingkat Asia, tingkat ASEAN, ataupun tingkat dunia nih ya, keseluruhan. Untuk perlombaan yang kamu cantumin ini akan lebih bagus kalau kamu cantumin di tingkat yang paling tingginya. Jadi itu menunjukkan prestasi kamu di tingkat yang lebih tinggi dibandingin hanya sekedar kabupaten ataupun kota. Hal yang ketiga yang gak kalah penting juga yaitu kategori juaranya nih ya. Kategori juara, apakah kamu juara 1, 2, 3 ataupun kamu misalkan juara harapan ataupun juara favorit ataupun untuk honorable mention. Honorable mention ini juga bisa dalam bentuk duta nih, Duta Pariwisata Indonesia atau Duta Kebersihan Provinsi Jawa Barat. Nah, kamu juga bisa cantumin di bukti prestasi kamu untuk SNBP 2023 ini. Atau berkaitan dengan Mojang Jajaka untuk wilayah Jawa Barat atau Abang None lah untuk wilayah DKI Jakarta. Nah, ada juga nih pertanyaan, Kak, kira-kira kalau misalkan kayak gitu nggak relevan nih sama jurusan yang aku mau, gimana tuh Kak? Jadi untuk relevansi sendiri itu kakak akan balikin lagi ke masing-masing PTN-nya. Ingat ya, ada 3 poin utama yang kakak tadi bicarain ke kalian, bahwa penyelenggara itu penting banget. Pihak penyelenggaranya ini siapa? Kita harus tahu bahwa pihak penyelenggara itu adalah yang harus resmi. Itu yang akan dilihat juga nih untuk memiliki peluang yang lebih besar. Kemudian juga tingkat kejuaraan ataupun kategori juara perlombaannya. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Jadi bukan berarti kalau misalkan tidak memiliki relevansi terhadap jurusan yang kamu ambil, tetapi poin-poin itu yang harus kamu tekankan. Walaupun akan lebih bagus jika kamu mengambil jurusan yang memiliki relevansi terhadap prestasi yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Nah, terus bagaimana nih kira-kira cara untuk naruh sertifikatnya Kak? Hal tersebut dilakukan pada saat pendaftaran untuk SNBP 2023 nanti ya. Sertifikat-sertifikat ini adalah perlombaan yang kamu laksanakan pada saat kamu di jenjang SMA ya. Jadi mungkin pada saat kamu kelas 11 sebelumnya atau kelas 10 ataupun kelas 12 nih semester kemarin. Nah, itu bisa kamu cantumkan di sini. Jangan sertifikat yang udah lama banget atau misalkan waktu SD dulu atau waktu SMP itu terlalu lama. Jadi sertifikat-sertifikat perlombaan yang dicantumkan hanyalah sertifikat perlombaan untuk jenjang tingkat SMA. Oke, berarti tuh semua perlombaan udah kakak bahas. Ingat ya, perlombaan ini bisa dilakukan perorangan ataupun per kelompok, dan itu bisa mewakili banget nih. Kalau kamu bagian dari per kelompoknya dan kamu memenangkan kejuaraan dari satu tim tersebut, kamu juga bisa cantumin juga nih di seleksi SNBP 2023 ini ya. Itu semua penjelasan terkait sertifikat. Persiapin ya sertifikat kamu mulai dari sekarang. Jangan sampai kamu yang kemarin kelupaan naruh atau nggak tahu nih hilang kemana, harus mulai dicari lagi ya sertifikat-sertifikat perlombaannya. Dan kamu pilih nih kira-kira sertifikat mana nih yang paling
tinggi tingkatannya di antara sertifikat lainnya. Jangan sampai kamu malah kehilangan sertifikat kamu padahal kamu udah berjuang banget untuk mengikuti perlombaan tersebut. Itu akan menjadi bukti prestasi kamu nih yang akan membantu kamu di kelolosan SNBP 2023 ini. Semoga kamu bisa keterima di jurusan-jurusan favorit kamu pada seleksi SNBP ini. Buktikan prestasi kamu bisa menunjukkan kemampuan kamu di jurusan yang kamu ambil pada PTN tersebut. Oke, semangat buat semuanya and see you in the next video. Dadah!